Oke, selamat datang kembali di kelas kecerdasan buatan. Hari ini kita akan pelajari tentang logika Fuji. Jadi, logika Fuji itu merupakan suatu logika untuk pengambilan suatu keputusan. Jadi, salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang digunakan biasanya untuk pengambilan keputusan. Jadi, misalnya contoh ya, ada seorang ilmuwan terdampar di suatu pulau yang gersang tanpa air sedikit pun. Jadi pada suatu hari dia menemukan dua buah peti. Masing-masing peti itu berisi 50 botol air mineral. Bedanya, pada peti pertama itu terdapat peringatan. Satu dari 50 botol berisi cairan kimia mematikan. Yang warnanya dan rasanya itu sama dengan air mineral. Jadi jika Anda minumnya, maka Anda akan mati. Terus pada peti kedua itu berisi tulisan peringatan satu botol plastik atau plastik cairan kimia mematikan telah dicampurkan ke dalam 50 air secara tidak merata. Anda tidak akan mati jika hanya minum satu botol, tetapi jika Anda minumnya 50 botol sekaligus, maka Anda akan mati. Jadi jika kita sebagai ilmuwan, kira-kira peti mati mana yang akan kita ambil? Oke, jadi pada peti pertama itu adalah suatu jenis ketidakpastian yang disebut dengan peluang atau probabilitas. Jadi jika kita membeli satu dari 50 botol, akan memberikan probabilitas salah pilih botol. Jadi meminum kematian dan persentase matinya itu adalah sebesar 0,02. Nah, 1 dibagi dengan 50. Setiap botol itu persentase kematiannya adalah 0,02. Jadi di sini terdapat ketidakpastian apakah kita akan hidup atau akan mati. Oke, sedangkan pada peti kedua itu ada jenis ketidakpastian yang disebut dengan vaginess atau kesamaran. Jadi tidak masalah botol mana yang kita pilih dan kita minum airnya. Air tersebut mungkin hanya akan membuat kepala kita pusing. Tetapi kita masih bisa bertahan hidup. Dalam hal ini, air di dalam masing-masing botol memiliki kandungan cairan kimia yang berbeda-beda. Tingkat kandungan inilah yang disebut dengan vaginess. Oke, misalnya contoh lain. Ada suatu kasus pemberian beasiswa. Jadi masing-masing kategori untuk pemberian mahasiswa itu tergantung dari dua buah variabel. Ada IPK dan ada pendapatan orang tua. Jadi IPK ini kita bagi jadi 4 buah kategori. Pendapatan juga sama 4 buah. Terus, misal mahasiswa A itu IPK-nya pada kategori yang kedua, atau kalau kita lihat kembali itu berarti dia di range antara 3 sampai 3,5. Terus pendapatan orang tua itu di kategori 2 atau di range antara 1,5 juta sampai 2 juta. Sedangkan untuk mahasiswa B itu IPK-nya dalam kategori 1 dan pendapatannya itu dalam kategori 2. Jadi pendapatannya sama dengan mahasiswa A, bedanya itu adalah di IPK. Jadi IPK-nya dia pada range di atas 3,5. Oke, jika kita lihat secara sekilas, maka sudah pasti kita akan memilih yang B untuk sebagai yang layak untuk dapat beasiswa. Namun, jika kita melihat angka-angka hasil dari bukan dalam bentuk kategori. Jadi misalnya A itu 3,49, makanya termasuk kategori 2. Pendapatannya 1,5, makanya dalam kategori 2 juga. Jadi 3,49 dan pendapat orang tua 1,5. Sedangkan B itu 3,5 dan pendapatan orang tuanya itu 2 juta.
Oke, jika kita melihat dari sini, maka kita akan memilih yang A. Karena ya IPK-nya itu sisi cuma 0,01, dan keberdapatannya sisi jauh. Jadi lebih layak yang A. Tapi kalau kita kembali lihat yang pada yang pertama, itu berarti kita akan memilih yang B. Karena kita melihat itu nilai dari, ini istilahnya adalah nilai script. Jadi nilai tegas. Makanya kalau kita lihat dari secara nilai tegas, ya berarti kalau misalnya A masuk kategori 2, ya tetap aja 2. Padahal sisinya dengan kategori 1 0,01. Makanya kita perlu sebuah sistem Fuji untuk menghilangkan, untuk meminimalkan kesamaran dari nilai-nilai ini. Jadi nilai 3,49 sama 3,5 itu dianggap sebagai nilai yang sisi cuma sedikit. Jadi jangan terlalu dipertegas nilainya. Oke, misalnya contoh lain. Ya, ada mahasiswa A dan mahasiswa B. Jadi kira-kira kalau kita lihat secara sekilas, itu mana yang akan kita pilih? Apakah A atau apakah B? Karena kalau kita lihat dari A, itu dia lebih unggul dalam IPK. Tapi pendapat orang tua, ya pendapat orang tua berarti kan harus lebih kecil, itu lebih diperhitungkan. Jadi pendapat orang tua lebih kecil adalah si B. Jadi ini ada kontradiksi nih. Kalau kita pilih A, itu berarti berdasarkan IPK. Tapi kalau kita pilih B, berarti itu kita berdasarkan pendapatan orang tua. Jadi ini juga disebut sebagai kesamaran. Jadi gimana caranya kesamaran dari A dan B itu kita bisa tentukan pilihan. Kita pilih yang mana? Itu kita salah satu cara untuk menentukan pilihan, itu kita bisa gunakan logika Fuji. Oke, jadi dalam logika Fuji itu ada namanya himpunan Fuji. Jadi apa itu himpunan Fuji? Himpunan Fuji itu merupakan perluasan dari himpunan tegas. Jadi himpunan tegas tadi sudah saya bahas. Jadi himpunan tegas itu merupakan himpunan yang membedakan anggota dan bukan anggota dengan batasan jelas. Makanya tadi ada kategori 1 dan kategori 2 itu jelas. Itu namanya himpunan tegas. Sedangkan himpunan Fuji itu merupakan perluasan dari himpunan itu. Jadi makanya ada kesamaran. Jadi dari 3,449 dan 3,5 itu kan cuma sisi 0,01. Jadi ada kesamaran yang kita bisa pakai dengan himpunan Fuji. Jadi ini tadi, jadi pada himpunan tegas nilai keanggotaan suatu X itu dalam item X dalam suatu himpunan A ditulis sebagai ini. Jadi memiliki dua kemungkinan, yaitu satu berarti bahwa suatu item menjadi anggota, kalau nol berarti tidak menjadi anggota, jadi ya atau tidak. Jadi kalau himpunan Fuji itu berdasarkan pada gagasan untuk memperluas jangkauan fungsi karakteristik sedemikian hingga fungsi tersebut akan mencakup bilangan real pada interval 0,1. Jadi intinya itu pada himpunan Fuji itu nilainya adalah range dari 0 dan 1. Kalau tadi itu kan kalau himpunan tegas itu kalau tidak 0 ya 1. Tapi kalau di Fuji itu berarti ada interval 0 atau di antara 0 dan 1. Di 0, sekian, 0, berapa. Dan paling kalau 1 ya sama kayak himpunan tegas, berarti dia adalah masuk dalam item itu. Oke, jadi dengan kata lain, dia kebenaran suatu item itu tidak hanya bernilai benar atau salah. Jadi kalau 0 menunjukkan salah, kalau 1 itu menunjukkan benar. Jadi masih ada nilai-nilai yang terletak di antara benar atau salah. Itu yang disebut sebagai nilai Fuji. Oke, misalnya ada kategori umur, dibagi jadi 3 kategori. Ada muda, parubaya, dengan tua. Pemuda umurnya kurang dari 35, parubaya antara 35 sampai 55, tua lebih dari 55.
Oke, jadi kalau dimasukkan ke dalam fungsi keanggotaan, jadi ini namanya fungsi keanggotaan. Dalam Fuji nanti kita akan pakai fungsi keanggotaan. Jadi ada fungsi keanggotaan seperti ini. Jadi jika dia berusia 40 misal, kalau teman-teman lihat di 40 itu ada panah ke atas. Jadi ada 0,5, 25 dengan 0,5. Jadi kalau 0,25 berarti dia termasuk dalam usia muda. Kalau 40 berarti masih termasuk usia muda. Dengan nilai mudanya itu adalah 0,25. Jadi dia 0,25 sudah mendekati paro baya atau tidak muda. Dan dia 0,5 paro baya. Jadi dia udah tengah-tengah antara parubaya. Jadi pas parubaya itu adalah 45. Jadi dia termasuk dalam dua buah. Jadi dia termasuk dalam muda dan termasuk dalam parubaya kalau usianya 40. Jadi kalau usianya 50, jadi dia termasuk dalam parubaya dan termasuk dalam tua. Jadi ini yang disebut dengan Fuji. Jadi himpunan Fuji itu memiliki dua buah atribut. Jadi ada yang namanya linguistik dan ada namanya numeris. Jadi kalau linguistik berarti kata dalam bahasa alami. Jadi muda, parubaya, tua itu linguistik. Atau kategori 1, 2, 3, baik, buruk, sedang itu adalah linguistik. Sedangkan numeris itu ada angka yang menunjukkan suatu variabel. Jadi misalnya muda itu berarti dari berapa. Jadi ada nilainya. Itu namanya numeris. Jadi pasti ada nilainya. Jadi setiap buah linguistik pasti ada suatu nilainya. Oke, jadi tadi kita ada lihat ada namanya fungsi keanggotaan. Jadi fungsi keanggotaan itu ada banyak dalam logika Fuji. Dan yang paling sering dipakai itu adalah fungsi keanggotaan naik dan turun. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah fungsi keanggotaan naik seperti pada gambar yang kita lihat di sini. Itu berarti dari mau usia parubaya ke puncak. Dari 35 ke 45 itu adalah naik. Sedangkan dari 45 ke 65 juga naik. Yang ketua. Jadi rumus dari fungsi keanggotaan ini itu adalah seperti ini. Jadi X itu ada nilai dari X-nya berapa. Jadi kalau misalnya dia terletak di range menaiknya, berarti kita pakai yang tengah. Itu. Gimana kalau turun? Jadi kalau turun ya seperti ini. Untuk rumusnya ini ya. Jadi rumusnya itu B berarti nilai paling mendekati 0 ya. Baik, jadi nilai 0 ya. Kalau A itu berarti nilai 1-nya. Jadi yang nilai Y-nya 0 itu dikurangi dengan nilai X-nya. Seperti itu. Jadi penggabungan keduanya itu berarti ini seperti ini. Rumusnya sama sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lihat berarti A ke B itu kan naik. Ya, kalau B ke C itu turun. C akan sama rumusnya dengan fungsi keanggotaan naik dan turun. Jadi ada juga penggabungan lain trapesium. Jadi ada naik dengan turun juga. Cuma di tengah-tengah itu ada yang datar. Kalau tengah-tengah datar berarti udah jelas. Kalau dia di range X-nya B sama C, kalau teman-teman lihat B sama C, berarti nilai keanggotaan itu adalah 1. Ada juga yang disebut dengan sigmoid. Jadi kalau sigmoid itu berarti dia gunakan derajat pangkat seperti ini rumusnya. Dapat dari mana rumusnya? Ya berarti rumus dari matematika. Ya, seperti ini. Oke, itu untuk fungsi keanggotaan. Jadi ada juga sigmoid naik tadi, ini ada sigmoid turun. Oke. Jadi dalam Fuji itu ada 3 tahap yang dia lakukan. Ada fujifikasi, ada inference dengan defajifikasi.
Ujifikasi itu gimana cara kita mengubah nilai script, nilai tegas menjadi nilai puji. Jadi seperti tadi yang usia. Itu kalau kita dapat nilai 40, ya berarti ujifikasinya berapa? Jadi 40 itu berapa persen dia muda dan dia berapa persen dia berbahaya. Seperti itu. Ya pasti 0 akan tua kalau 40 ya. Yang tadi, ya kalau kita lihat di gambar yang kasus yang pertama. Kalau dia 40 berarti udah otomatis tuanya itu 0. Berbahayanya 0,5 dan mudanya itu adalah 0,25. Oke, terus ada inference. Kalau inference itu adalah Fuji rule. Jadi ada aturan-aturan yang akan kita gunakan untuk menghasilkan suatu output nanti, Fuji output. Jadi dari aturan-aturan itu nanti dia proses, nanti akan ada outputnya. Outputnya nanti selanjutnya akan kita defujifikasi. Defujifikasi itu nanti akan menghasilkan suatu nilai script value. Jadi apakah nanti ada hasilnya berupa apa? Misalnya kita mau cari penentuan beasiswa. Jadi nanti hasil keluarannya itu berarti dia diterima atau dia ditolak beasiswanya. Seperti itu. Itu script value buat output setelah diverifikasi. Oke, kita masukkan contoh kasus. Jadi misalnya ada pemberian beasiswa. Jadi ada mahasiswa A sama dengan tadi, itu ada dua buah variabel, ada IPK dengan gaji orang tua. Jadi pada mahasiswa A, IPK-nya itu adalah 3 dan gaji orang tuanya itu adalah 10 juta. Sedangkan mahasiswa B, IPK-nya 2,99 sedangkan gaji orang tuanya 1. Ya kasusnya sama kayak tadi, cuma ini lebih ekstrim. Jadi gaji orang tuanya beda jauh, tapi IPK-nya itu cuma tipis doang. Tapi kategorinya mereka dua udah beda jauh. Jadi masing-masing dua buah variabel IPK dan orang tua itu kita harus bikin fungsi keanggotaannya. Jadi untuk IPK, fungsi keanggotaannya seperti ini. Di fungsi keanggotaan ini dapat dari mana? Itu kita yang tentukan sendiri. Jadi semakin bagus fungsi keanggotaannya, hasilnya nanti akan semakin bagus juga. Jadi nilai-nilai fungsi keanggotaannya ditentukan oleh si pembuat logika ujinya. Jadi dengan perhitungan-perhitungan yang matang, dia akan menghasilkan fungsi keanggotaan seperti ini. Jadi kalau teman-teman udah mempelajari optimasi nanti, ya pembuatan fungsi keanggotaan itu bisa dioptimalkan dengan suatu algoritma tertentu dalam kecerdasan buatan juga. Jadi dalam untuk uji itu bukan hanya kita hanya menggunakan satu buah algoritma aja, uji aja, tapi kita bisa gabungkan dengan algoritma lain. Misalnya untuk buat fungsi keanggotaan yang lebih optimal. Seperti itu. Di fungsi keanggotaan ini yang kita bisa lihat. Jadi kita bikin kita ada 3 buah nilai linguistik ada buruk, cukup, dan bagus. Jadi buruk itu mulai dari 2 sampai 2,75. Itu nilai fujinya. Jadi di bawah 2 itu otomatis sudah buruk. Jadi ada cukup antara 2,75 itu nilai puncaknya, sudah pasti cukup. Ini sisanya itu ada di antaranya. Terus ada bagus. Oke. Jadi di mahasiswa A itu kan IPK-nya dapat 3. Kalau 3, otomatis dia termasuk dalam cukup dengan bagus. Dan otomatis nilai buruknya itu adalah 0. Oke. Jadi di sini kalau teman-teman hitung gunakan rumus yang tadi 3 itu kita akan dapat dengan rumus tadi ini. Jadi
3 itu misalnya kita cari dari untuk hitung bagus. Oke, misalnya teman-teman mau hitung bagus. Nanti hitung bagus, berarti rumusnya itu adalah 3 kita kurangi dengan 2,75. Hasilnya adalah 0,25. Jadi hasil itu dikurangi dengan 3,25 dikurangi dengan 2,75. Hasilnya adalah 0,5. Jadi 2,5 dibagi dengan 0,5. Hasilnya adalah 0,5. Demikian jika cukup, berarti kalau cukup, berarti nilainya adalah 3,25 dikurangi dengan 3 dibagi 3,25 dikurangi dengan 2,75. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di atasnya. Oke, jadi dapatnya 0,5 dua-duanya. Bagusnya 0,5, cukupnya 0,5 juga. Sedangkan buruknya 0. Terus ada juga gaji orang tua. Jadi kalau gaji orang tua, fungsi keanggotaannya itu adalah seperti ini. Jadi dia ada 4 buah domestik, kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Oke, untuk gaji orang tua, karena 10 juta, berarti dia termasuk dengan besar dan sangat besar. Sama rumusnya. Jadi kalau sedangnya 0 dan kecilnya juga 0. Jadi untuk dapat nilai besarnya, berarti 12 dikurangi dengan 10, 2 dibagi dengan 12 kurang 7, 2 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 0,4. Sedangkan yang sangat besar berarti 10 dikurangi dengan 7, 3 dibagi dengan sama tadi 12 kurang 7, 5. Jadi 3 dibagi 5 dapatnya 0,6. Jadi sangat besarnya 0,6 dan besarnya adalah 0,4. Jadi seperti ini. Jadi kita dapat 2, sedangkan sisanya itu 0 ya. Oke, jadi ada satu lagi fungsi keanggotaan itu untuk keluarannya nanti. Jadi keluarannya itu kita bikin 2, ada nilai kelayakannya tinggi sama rendah. Kalau tinggi berarti dia akan diterima. Kalau rendah kemungkinan dia tidak diterima beasiswanya. Jadi range-nya itu ya seperti ini nilainya. Oke, tadi tahap kedua sekarang kita masuk setelah ujifikasi itu adalah Fuji rule. Jadi Fuji rule itu kita harus bikin aturannya. Jadi contoh, misalnya kalau misalnya IPK-nya itu buruk, sedangkan gaji orang tuanya kecil, ya kemungkinan dia akan diterima beasiswa itu rendah. Demikian juga kalau IPK-nya buruk, sedangkan gaji orang tuanya sedang, ya rendah. Apalagi kalau gaji IPK-nya buruk dan gaji itu sangat besar, nanti dia tidak rendah untuk diterima. Jadi kalau secara tulisan akan seperti ini. Jadi jika IPK-nya buruk dan gajinya rendah, maka dia akan untuk diterima dia akan rendah. Oke, jadi pada kasus mahasiswa A yang kita ambil cuma 4 buah aturannya. Karena kan IPK-nya tadi cukup dengan gajinya itu besar. IPK-nya itu masuk ke kategori cukup dan bagus. Dan gajinya itu masuk ke besar dan sangat besar. Jadi cuma pakai 4 aturan. Jadi 4 aturan ini menghasilkan nilai diterima itu rendahnya 3,
sedangkan tingginya itu 1. Oke, dari fungsi kekotangan ini, selanjutnya kita akan dimasukkan ke dalam tadi nilai Fuji. Jadi kan bagus cukupnya, kita kalau kita perhatikan tadi cukupnya kan IPK-nya cukup itu 0,5, sedangkan gaji orang tuanya besar itu 0,4. Jadi kalau masukin ke dalam fungsi akan seperti ini. Karena kita pakai operator AND, otomatis yang kita pakai itu adalah nilai paling rendah dari dua buah perbandingan. Contoh, kalau teman-teman perhatikan pada yang pertama, itu kan cukupnya 0,5. Sedangkan gajinya itu besarnya itu adalah 0,4. Jadi 0,5 dan 0,4 ya kita ambil paling rendah. Berarti kita ambilnya 0,4. Demikian juga yang aturan kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kita ambil nilai paling kecil, nilai minnya. Itu conjunction N. Jadi seperti ini ya. Jadi selanjutnya itu kan tadi rendahnya kan ada 3, sedangkan tingginya itu ada 1. Ketiga-tiga ini itu kan rendahnya 0,4, rendahnya 0,5, sedangkan rendahnya 0,5 juga. Oke, di sini untuk dapatkan nilai rendahnya yang betul-betul, ya berarti kita bisa gunakan disjunction atau operator OR. Jadi kalau disjunction yang kita ambil itu nilai paling tinggi. Jadi dari rendah 0,5. Jadi kita bandingkan cuma dua angka nih. Rendah 0,5 sama rendah 0,4. Jadi kalau rendah 0,5 sama rendah 0,4, yang paling tinggi adalah 0,5. Berarti kita ambil rendahnya 0,5. Karena tingginya cuma 1, 0,4, otomatis kita cuma ambil 0,4 aja. Jadi kalau digambarkan itu kan tadi kita dapat nilai dari rendahnya itu ada 0,5. Jadi 0,5 kita ambil, terus kita garis luruskan sampai ke paling yang grafik rendah. Jadi kalau kita lihat itu kan tadi nilai rendahnya itu ada 0,5. Berarti kita bisa ambil garis lurus ke 0,5 sampai ke rendah. Sedangkan untuk tinggi itu kan 0,4 tadi. Berarti dari 0,4 kita garis luruskan. Jadi kedua hasil ini itu kita gabungkan menjadi satu. Jadi hasilnya akan seperti ini. Oke. Jadi setelah digabungkan, itu kan tahap selanjutnya itu adalah difujifikasi. Jadi salah satu cara untuk difujifikasi itu kita bisa ambil, kita dapat nilai yang di akhir nih. Itu kita bisa ambil nilai tengah dari nilai yang di akhir itu. Itu namanya kita cari nilai centroidnya, nilai tengah. Jadi nilai tengah itu kita bisa pakai rumus seperti ini. Jadi kita bagi-bagi menjadi setiap 10 buah. Jadi dari gambar yang di akhir itu kita bagi 10 buah step. Ya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 sampai 100. Nah, nilai paling tinggi itu adalah 100. Oke, selanjutnya itu kan tadi nilai dari sampai 60 itu adalah 0,5. Sedangkan dari 70 sampai 100 itu ada nilainya 0,4. Berarti dari 10 sampai 60 kita kalikan dengan 0,5. Sedangkan dari 70 sampai 100 kita kalikan 0,4. Hasilnya itu akan dibagi dengan jumlah titiknya.
titik yang 0,5 yang rendah itu ada 6, berarti 6 dikali dengan 0,5 ditambah dengan, kan titiknya ada 4, berarti 4 dikali dengan 0,4 pada tinggi. Oke, hasil ini akan kita dapatkan nilai akhirnya berupa hasilnya itu adalah 52,39. Berarti ini adalah nilai dari defujifikasinya. Kita dapat 52,39 untuk nilai kelayakannya. Itu untuk yang mahasiswa A. Gimana untuk mahasiswa B? Mahasiswa B berarti sama aja. Berarti karena IPK-nya 2,99, berarti dapatnya itu sama juga, cukup sama bagus. Jadi ini udah langsung dihitung, berarti bagusnya itu adalah 0,48, sedangkan cukupnya adalah 0,52. Jadi seperti ini. Sama juga untuk gaji orang tua. Jadi karena gaji orang tuanya itu adalah 1 juta, jadi dia termasuk dalam satu kategori aja, kecil. Ya berarti otomatis kecilnya 1, sedangkan sedang besar itu adalah 0. Jadi udah jelas, kita juga pakai 4 buah karena dia termasuk dalam, sebenarnya itu dia termasuk dalam satu doang ya, satu aja ya, kecil. Jadi sebenarnya kita bisa aja ambil langsung 2 buah aturan. Jadi di contoh ini kita ambil 4 buah, tapi sebenarnya 2 buah itu cukup. Oke, jadi dia ada tingginya 3, sedangkan rendahnya itu 0. Maaf, rendahnya itu 1. Jadi karena cukupnya itu tadi 0,52 dan gajinya kecilnya 1, karena kita ambil nilai paling rendah, nilai paling kecil, berarti 0,52. Oke, jadi hasilnya akan seperti ini. Jadi rendahnya itu 0, sedangkan tingginya itu adalah 0,52. Dan kita masukin ke sini. Karena tadi dia kan rendah, dia kan tingginya itu 0,52 nih. Berarti dia mengambil dari 0,52, ambil garis lurus. Sedangkan rendahnya kan 0, yang otomatis tidak ada ke yang rendah. Jadi cuma yang tertinggi doang. Jadi sama juga kita ambil nilai sentroidnya. Hasilnya akan seperti ini. Jadi mulai dari 60. Jadi berbeda sama yang tadi, yang di yang mahasiswa A. Kalau yang di sini itu ada ini ya, ada nilai tengahnya 65. Oke, dapat 1/3-nya dari mana? Itu karena kalau 60 otomatis dia dapatnya itu 0,33, jadi dia 1/3. Dia 60 dikurangi sama 50, jadi dapatnya 10 dibagi sama 30, berarti 1/3, seperti itu. Oke, dapat hasilnya itu adalah 69,66. Hasil akhirnya untuk dapat nilai sentroid. Oke, jadi karena kita udah dapat 2 buah nilai akhir, satunya itu adalah mahasiswa B 69,66, sedangkan mahasiswa A itu adalah 52,39. Ya, karena nilai paling yang pasti kita akan ambil nilai yang paling tinggi. Kalau nilai paling tinggi itu adalah mahasiswa B, berarti yang lebih layak dapat beasiswa adalah mahasiswa B. Jadi seperti itu. Oke, demikian video saya hari ini. Demikian dan terima kasih.